I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak sekalian? Semangat semua ya. Semangat Bapak. Oke, di sini Bapak masih melihat tempat duduk kalian masih berantakan. Coba tolong dong yang di belakang rapikan terlebih dahulu. Untuk dari kalian tolong simpan dulu ya makanannya. Ya Bapak. Masih ada sampah, tolong diambil dan boleh ditaruh di kotak sampah. Oke, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa. Bapak minta untuk saudara Onik untuk memimpin doa kita pada hari ini. Bapak teman-teman sekalian, maka kita memulai pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama memulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Oke, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kenapa makmum? Diizin ya? Ada lagi? Marisa sakit. Apa dia? Semoga ada Marisa diberi kesehatan ya. Masih ada? Ini masuk semua ya? Baiklah, oke, materi kita pada pertemuan pertama ya ini pada kelas 8 semester pertama yaitu tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Itu adalah judul besarnya ya. Nah, materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini yaitu tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan juga faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Oke, sebelum kita memasuki materi, Bapak minta untuk ice breaking sejenak untuk memicu semangat kalian, oke? Masih ingat ice breaking semangat? Simpel aja. Oke, Bapak minta kepada anak sekalian untuk berdiri sebentar. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat semua ya. Baik, anak-anakku sekalian, coba kita renungkan dan juga pikirkan sejenak. Mengapa suatu peradaban itu bisa mengalami kemajuan yang sangat besar dan juga bisa mengalami kemunduran dalam ilmu pengetahuan? Apakah ada peranan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi terbentuknya suatu peradaban tersebut? Mari kita sadari bahwasanya ilmu pengetahuan itu memiliki peranan yang sangat penting. Mengapa demikian?
karena ilmu pengetahuan itu merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kemajuan itu sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, coba mengapa kalian suatu peradaban itu bisa mengalami kemajuan? Coba mengapa kalau menurut kalian? Karena pemimpinnya itu memiliki strategi yang bagus. Betul sekali. Ada lagi? Oke. Bapak sedikit menjelaskan. Benar sekali apa yang dikatakan oleh saudari Laila. Mengapa suatu peradaban itu bisa mengalami kemajuan? Karena ya itu tadi, suatu kemajuan itu tentunya dipimpin oleh suatu pemimpin. Nah, yang pemimpin itu melakukan gerakan yang juga mempunyai strategi, merancang strateginya untuk kemajuan peradaban tersebut. Coba kalian perhatikan kedua gambar yang telah Bapak tampilkan di layar kanan. Gambar pertama itu seperti Perang. salah. Gambar pertama itu adalah seperti suatu perkumpulan kaum, nah, yang dipimpin oleh Muhammad bin Ali itu. Gambar kedua, Perang. perang. Pemimpin. Ya, benar. Gambar kedua adalah tokoh penting yang berperan dalam peradaban Daulah Abbasiyah. Nah, di tahun 750 Masehi, Muhammad bin Ali itu mengajak suatu kaumnya untuk melakukan perubahan kekuasaan. Nah, untuk mengatasnamakan nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu adalah salah tokoh penting yang berhasil meramu gerakan sehingga masyarakat mendukung gerakannya untuk menggulingkan Daulah Umayyah. Nah, meramu ini maksudnya itu tadi merancang strategi, menyusun rencana, nah sehingga bisa menggulingkan atau mengalahkan Daulah Umayyah. Itu tokohnya Abu Muslim Al-Khurasani. Baik, hari ini kita akan mempelajari sejarah peradaban Islam dan juga faktor terbentuknya. Itu bukan hanya untuk kita ketahui saja, tetapi untuk kita pahami bagaimana awal mulanya, bagaimana prosesnya, dan siapa saja tokoh-tokoh penting yang berperan di dalamnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Bapak mengharapkan kalian mampu menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, Bapak mengharapkan kalian mampu menganalisis faktor-faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Dan yang ketiga, Bapak mengharapkan kalian mampu menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Oke, kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah Abbasiyah itu tidak bisa kita hilangkan dengan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu sebelumnya ya. Pada awalnya Daulah Umayyah itu mengalami kemajuan yang sangat besar. Namun seiring berjalannya waktu, Daulah Umayyah itu mengalami kemunduran dengan ditandanya setelah wafatnya kedua tokoh penting yang berperan dalam Daulah Umayyah tadi, yaitu tokohnya itu Al-Walid bin Abdul Malik dan juga Hisham bin Abdul Malik. Nah, ketidakpuasan pemerintahan itu menyebabkan suatu kelompok-kelompok tertentu itu untuk melakukan perlawanan. Nah, seperti gambar yang pertama tadi, yaitu pada tahun 750 Masehi, itu ternyata gerakan Muhammad yang dipimpin oleh Muhammad Ali itu gerakan yang mengajak kaumnya untuk berkumpul. Suatu perkumpulan tadi ya, itu mengajak untuk melakukan perubahan kekuasaan dari yang awalnya Daulah Umayyah untuk berubah ke Daulah Abbasiyah. Nah, gerakan itu disetujui karena ya itu tadi dengan mengatasnamakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, gerakan itu pun membuahkan hasil yang baik.
dan juga lancar ya. Jadi Daulah Umayyah itu mengalami kekalahan. Nah, itulah tadi materi dari sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, di sini apakah anak-anak sekalian sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ada? Oke, Ada. silakan pada. Tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang Daulah Umayyah sebelum adanya Daulah Abbasiyah. Nah, apa saja kemajuan yang terjadi pada masa Daulah Umayyah pada saat itu, Pak? Oke, kemajuan ya. Daulah Umayyah itu memang mengalami masa kejayaan itu dengan berbagai kemajuan yang sangat besar. Contohnya itu perluasan wilayah dari Eropa, dari Afrika Utara hingga ke Eropa. Dan juga pada masa itu sistem pemerintahannya itu juga berkembang sangat pesat, sehingga pemerintahannya sangat rapi dan tersusun secara sistematis. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, punya dulu. Baik, bertanya tadi kan sudah ditanyakan tentang berbagai kemajuannya. Jadi sekarang apa saja sih Pak penyebab kemunduran yang terjadi pada saat wafatnya Khalifah besar seperti Al-Walid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik tadi? Oke, nah setelah mengalami beberapa kemajuan pasti ada kemunduran ya. Nah, kemunduran yang dialami oleh Daulah Umayyah itu setelah wafatnya kedua tokoh penting itu tadi, sistem pemerintahannya itu menjadi tidak stabil dan juga banyak terjadi berbagai kekacauan di dalam maupun di luar. Kekacauan di wilayah kerajaan itu sendiri dan juga kekacauan di berbagai wilayah. Itu faktor internal dan juga eksternal ya. Ada lagi? Boleh? Nah, siapa nama khalifah terakhir yang dikalahkan oleh Muhammad bin Ali dalam gerakan tersebut, Pak? Oke, khalifah terakhir ya yang dikalahkan oleh Muhammad bin Ali pada gerakannya yang tadi ya. Khalifah yang dikalahkan oleh Muhammad bin Ali dengan gerakannya itu tadi itu adalah Marwan bin Muhammad. Nah, itu dalam pertempuran di Sungai Zab atau yang kita kenal sekarang itu di Irak. Oke, sudah paham ya Bapak Nasa? Oke, selanjutnya yaitu faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, di sini Bapak minta tidak Bapak lagi yang menjelaskan, tetapi Bapak minta untuk kalian untuk sedikit berpikir kritis ataupun menganalisis beberapa faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan antara Daulah Umayyah, munculnya gerakan perlawanan, yang ketiga perpecahan suku Arab, yang keempat kekecewaan ulama dan tokoh agama, dan yang terakhir kekalahan khalifat terakhirnya. Nah, di sini Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok. Nah, satu kelompok itu akan membahas satu faktor pendukung. Misalnya kelompok 1 membahas poin yang pertama, kelompok 2 membahas poin yang kedua, dan selanjutnya. Oke? Paham? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, tugasnya itu tadi kalian analisis bersama kelompok kalian masing-masing untuk mendiskusikan ataupun ya itu tadi. Setelah kalian mendiskusikan dan juga menganalisis, Bapak minta perwakilan ataupun dari kelompok kalian itu mempresentasikannya di depan. Oke, siap? Siap. Oke, Bapak di sini sudah menyiapkan LKPD-nya. Jadi silakan kalian mengerjakannya dengan teliti ya. Apa pembagian kelompoknya bagaimana? Oke, pembagian kelompoknya itu boleh berhitung saja dari belakang boleh. 1 sampai 5. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, ada yang 2, yang 3 ya sepertinya. Tidak apa-apa. Boleh untuk gabung ke kelompoknya sesuai dengan nomornya.
Nah, ini KPD-nya. Nomor 1. Oke, Bapak mulai. Bapak beri waktu selama 3 menit. Cukup? Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Oke, habis. Oke, waktunya sudah habis. Bapak minta karena mengingat waktu satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa yang berani? Saya. Oke, silakan pada saudara. Itu Terima kasih Bapak ya. Baik, langsung saja. Jadi faktor perpecahan internal Daulah Umayyah adalah salah satunya penyebab utama runtuhnya kekuasaan mereka. Nama itu ada antar persaingan keluarga dan juga pertentangan suku Arab Utara dan juga Selatan, terjadi konflik antara suku Qais Utara dan Yaman Selatan. Banyak ketidakpuasan golongan Arab, banyak ada kelompok oposisi. Jadi itulah penyebab kehancurannya perpecahan karena Daulah Umayyah. Oke, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh saudara kami. Jadi itulah beberapa faktor tentunya pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, ini terkait materi sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan juga faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwasanya berdirinya Daulah Abbasiyah itu melalui proses yang sangat panjang, bukan dari satu proses saja, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik internal yang sudah kita sebutkan tadi, ketidakpuasan masyarakat dan juga peran tokoh penggerak perubahan. Nah, dari peristiwa ini dapat dipahami bahwasanya persatuan, keadilan, dan juga kepemimpinan yang baik itu sangat penting dalam membangun suatu peradaban. Baik, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Bapak rasa cukup ya untuk materi minggu depan itu adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Tadi kan sejarah, nah depan adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi kalau Bapak rasa cukup, marilah kita sama-sama bentuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're